Buat yang belum nonton, part 1 nonton dulu ya sebelum masuk ke Q&A. Saya akan menampilkan satu persatu pertanyaannya di layar. Pertanyaan yang pertama dari Laurencia. Oke, Ibu jawab ya Laurencia. Jadi tadi di awal kan sudah Ibu jelaskan kalau 20 SKS konversi itu hanya untuk anak-anak angkatan 2020. Nah, kalau kamu di angkatan 2019, maka sistemnya kami mengkonversikan jika kamu memilih magang, karena terkait yang kamu tulis di sini tadi adalah magang, maka kami mengkonversinya setara 6 SKS. Jadi sebenarnya jauh lebih menguntungkan ya untuk anak-anak 2018 dan 19 ketika dia magang dihargai 6 SKS, lalu nanti dia masih bisa mendapatkan mata kuliah lagi yang lainnya. Jadi kalau sisanya dari 24 SKS total SKS kamu ambilnya hanya 6 untuk magang, jadi masih ada sekitar lebih dari 13-an ya SKS yang kamu bisa ambil nih gitu di kampus, jadi kamu masih bisa nih dapat mata kuliah. Pertanyaan kedua dari Selina angkatan 2019. Kemarin ada persyaratannya transkrip ya, jadi transkrip itu bisa kok dicetak di Siakat. Nah kalau misalkan masih belum mengerti juga, nanti akan saya bantu nomor Mikmas yang menangani bagaimana sih cara pencetakan transkrip tersebut. Nah pertanyaan yang ketiga dari Duyuni angkatan 2020. Program MBKM ini jelas diwajibkan, apalagi kamu kan anak angkatan 2020. Jadi memang tadi di kurikulum kamu sudah lihat kan, harusnya kamu mencicipi MBKM ini di semester 6. Tapi kembali lagi kami bisa merelaksasikannya jika memang ada ketertarikan, kamu ingin mengambil di semester yang sekarang-sekarang ini, misalnya mulai dari semester 3 gitu, kamu mengikuti pertukaran pelajar atau kamu mau memilih ada beberapa kegiatan lainnya ya, kami memberikan keleluasaan. Tapi memang di sini kami masih perlu mengkaji ulang apakah semester 3 itu sudah mampu mempunyai kapasitas magang di perusahaan, atau dia bisa membuat penelitian, atau dia bisa untuk melakukan proyek independen atau kemanusiaan ya. Karena kalau yang saya lihat di peraturan kegiatan magang pada kuliah Merdeka Belajarnya Kampus Merdeka ini, memang itu disyaratkan minimal mahasiswa semester 5. Jadi kalau kamu di semester 3 mau pilih magang yang program MBKM tentunya belum bisa. Nah sekali lagi teman-teman juga harus tahu ya, yang bisa magangnya dikonversi ke 6 SKS adalah magang yang diikuti kalian di linknya kegiatan MBKM Merdeka Belajar Kampus Mereka. Kemarin kan sudah kita woro-woro nih, mana situs untuk pendaftarannya. Nah kamu harus daftar dulu di situ. Kalau ternyata kamu nggak daftar di situ dan kamu menuntut untuk ikut magang MBKM, atau kamu pengen kegiatan magangnya itu kamu pengen diakui ya setara 6 SKS, kayaknya itu belum bisa gitu. Jatuhnya kayak seperti kakak tingkat yang angkatan 2017 yang memang kegiatan magangnya tidak kami konversikan ke SKS. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Aska, angkatan 2020. Nah, Aska kalau tertarik untuk mengambil pertukaran pelajar 20 SKS di universitas lainnya, monggo sangat dipersilahkan. Jadi nanti pada semester berapa nih Aska mau ikut? Misal mau di semester 5. Di semester 5 Aska harus lihat kurikulum yang ada di EP/UPN-VJ atau di kampus asalnya Aska. Lalu nanti pada saat pemilihan mata kuliah pertukaran pelajar, Aska akan melihat di situ ada nggak nih mata kuliah yang punya similarity. Atau kalaupun memang kamu misalnya saya mau ambil ekonomi transportasi Bu, di UPN-VJ itu nggak ada gitu, saya tertarik mau ambil di universitas lainnya, boleh. Maka nanti kamu harus kasih tahu kami ke Prodi, ini mata kuliah mau kami konversikan dengan mata kuliah apa gitu. Jadi kalau masih satu rumpunnya ekonomi, kami sangat menyarankan boleh untuk diambil. Apalagi memang saya akui di Prodi EP/UPN-VJ masih banyak kok memang mata kuliah yang belum ada, yang tidak ada di universitas lain, atau mungkin untuk universitas lain yang memiliki kurikulum yang jauh lebih menarik ya. Kayak tadi ada ekonomi transportasi, ada ekonomi transformasi, ada ekonomi digitalisasi. Kalau kami di sini digitalisasi kami gabung dengan
jadi ekonomi industri dan digitalisasi. Tapi kalau misalnya kamu lebih tertarik, Bu saya mau ambil ekonomi digitalisasinya saja gitu, adanya di Universitas Brawijaya, ya oke, silakan ambil, nanti tinggal kami dari prodi yang menentukan ini mau dikonversi di mata kuliah apa ya. Jadi sekali lagi silahkan kamu yang memilih 20 SKS-nya, nanti itu udah urusan kami yang mengkonversi. Ingat, semuanya harus terdata jelas di situs MBKM-nya ya, supaya nanti dengan mudah kami mengkonversi dan kami punya data mata kuliah apa yang mau kamu ambil. Pertanyaan selanjutnya dari Diena, angkatan 2019. Permasalahan ya pada pemilihan program studi, semoga Diana sudah terselesaikan karena sepertinya tidak ada lagi ya kemarin yang mengeluh pada saat pendaftaran yang masih nggak bisa memilih program studinya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Syamita, angkatan 2020. Jadi kamu tertarik kalau mengambil KKN. Penentuan daerahnya ada di mana, itu biasanya KKN-nya terpusat, ada di universitas nanti yang menentukan di daerah mananya. Nah, yang namanya KKN ada di daerah terpelosok, ya memang sekali lagi kan kuliah kerja nyata, di mana memang nyata kamu membantu pembangunan dari satu daerah. Kalau misalnya daerah tersebut sudah memiliki fasilitas, infrastruktur yang memadai, saya rasa pasti daerah itu nggak akan terpilih ya menjadi objek KKN. Jadi memang KKN itu biasanya ditaruh di beberapa daerah-daerah yang masih sangat membutuhkan pengembangan yang lebih konkret, datangnya tenaga-tenaga muda yang memberikan sumbangsih pemikiran maupun tenaga fisik untuk membangun daerah tersebut. Dan memang ya pasti jauh dari seperti peradaban kota ya, kayak nggak ada mall, mungkin supermarket juga jarang ditemui. Ya memang itu goals dari KKN adalah menciptakan kamu mempunyai jiwa empati yang besar untuk membangun suatu daerah yang memang daerahnya bisa dibilang masih sangat tertinggal atau masih sangat kekurangan dalam infrastruktur atau sektor perekonomiannya yang masih belum tumbuh. Pertanyaan selanjutnya dari Rehana, angkatan 2018. Boleh nggak mendaftar lebih dari satu perusahaan? Nah, itu ketentuan dari program magang Merdeka Belajar ya. Biasanya nanti yang memilihnya adalah langsung dari kementeriannya ya. Kan nanti akan ada juga flyer yang sudah saya sebar ya kepada mahasiswa. Di flyer itu ada informasi lebih untuk teman-teman mengikuti kegiatan sosialisasi magang pada MBKM ini. Nah, nanti kalau misalnya kamu menolak, ada sanksi atau tidak, jelas ada sanksi. Jadi kalau sudah ditentukan perusahaannya ya kita harus menjalani, suka tidak suka, karena kita sudah memilih program magang ya kita harus ikutin dong gitu. Lalu jika mahasiswa semester 7 yang SKS, sisanya 12 termasuk skripsi, apakah yang dialihkan hanya SKS selain skripsi atau termasuk skripsi? Oke, jadi kalau misalnya kamu di semester 7 ya sekarang sisanya adalah 12 SKS dan kamu tertarik untuk ikut magang Merdeka Belajar, ya tentunya skripsinya harus tetap dilanjutkan. Jadi 12 dikurang 6, sisanya adalah 6. Nah, 6-nya nilai kredit SKS itu yang kami akui sebagai kegiatan magang Merdeka Belajar kamu. Sisanya 6-nya lagi tetap menempuh skripsi. Karena di tahun angkatan 2018-19 kami tetap melanjutkan pembuatan skripsi. Tapi kalau di angkatan 2020 mereka sudah bisa memilih mau bikin skripsi atau mau langsung menulis jurnal. Pertanyaan selanjutnya dari Iren, angkatan 2019. Ya, jadi nanti kan di semester depan kamu sudah di semester 5. Jadi kalau kamu mengambil kegiatan MBKM sudah sangat diperbolehkan. Berikutnya pertanyaan dari Rifki, angkatan 2018. Nah, tadi saya sempat jelasin ya pertanyaan kamu sama kayak pertanyaannya Rehana. Kalau milihnya lebih dari satu perusahaan, terus kalau udah ditentuin dari beberapa perusahaan itu hanya ada satu yang keterima, ya kamu berarti harus milih yang itu. Jadi jangan mundur ya, nanti kamu bisa kena sanksi dan tidak menjaga nama baik juga ya untuk universitas. Kemarin terkait pendaftaran IPK-nya masih 0 ya, karena ada masalah sinkronisasi ya, tapi tidak jadi masalah. Saya sudah bicarakan kepada kampusnya
dan juga Biro AKPK yang ada di universitas kita nanti akan disinkronisasikan secara otomatis. Jadi sekarang mahasiswa urusannya tinggal daftar aja. Pertanyaan berikutnya dari Selvilia angkatan 2020. Kalau misalnya mau ikut pertukaran pelajar tadi ya, di awal juga udah saya jelasin, kamu harus pegang dulu dokumen kurikulum setidaknya distribusi mata kuliah. Nah, itu ada di pedoman akademik. Kamu lihat di semester 3 itu ada mata kuliah apa saja yang bisa kamu ambil di universitas lainnya. Ingat tadi yang memiliki similaritasnya tinggi dan masih sama-sama tentang ekonomi, tapi mungkin hanya ada perbedaan pada konsentrasi ya, tadi di awal sudah saya jelaskan. Nah, kalau nanti terkonversi langsung nggak sih ke KRS kamu? Jawabannya adalah tidak, nanti yang mengkonversi adalah kami dan juga bagian akademik dan mahasiswa. Dan untuk pemilihan mata kuliahnya, apakah boleh hanya pada mata kuliah semester saat ini atau boleh di semester yang akan datang? Boleh ambil di semester yang akan datang ya, tapi nanti tolong diberitahukan mata kuliahnya apa saja sehingga nanti prodi akan menyimpan catatan bahwa atas nama student A telah mengambil mata kuliah X dan ini mata kuliahnya mungkin ada di semester genap, jadi sehingga kami akan menyimpan nilainya dan di semester genap nanti nggak harus ngambil lagi mata kuliah itu. Jadi intinya mata kuliah yang udah diambil di pertukaran pelajar nggak harus kamu ambil lagi di universitas asal. Pertanyaan selanjutnya dari Apriliani angkatan 2019. Nah, terkait pengkonversian mata kuliah yang kamu ambil di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tadi kan saya bilang karena kamu angkatan 2019 berarti cuma ada 6 SKS ya yang akan dikonversi. Pemilihan 6 SKS-nya itu urusan dari prodi. Jadi kamu gak usah musingin SKS mata kuliahnya apa, subjek mata kuliah apa yang mau dikonversikan. Intinya yang kamu pilih adalah perusahaannya saja dan berdoa keterima pada program magang tersebut. Urusan konversinya itu adalah urusan prodi. Pertanyaan berikutnya dari Haya, anak angkatan 2020. Sistem MPKM atau program apa yang disarankan ya kalau kamu di semester 3? Tadi saya bilang adalah pertukaran pelajarnya dulu ya. Karena kalau magang, syarat dari MPKM yang program magang itu minimal di semester 5. Jadi kalau di semester 3 kamu masih belum bisa ikut. Lalu saya menemukan beberapa pertanyaan yang sama ya, seperti yang ditanyakan Jessica, Apriliani, Novi Rahmawati, terus ada Aninemos, itu pertanyaannya sama kayak Laurencia dan Aska. Intinya kalau kamu di angkatan 2019, sekali lagi saya bilang, anak 2019 dan 18 ketika memilih program Merdeka Belajarnya kegiatan magang, maka yang diakui hanya 6 SKS, 6 ya, 6 bukan 20. Jadi tolong diingat baik-baik. Nah, pemilihan 6 SKS konferensinya itu urusan prodi. Pertanyaan berikutnya dari Friska, angkatan 2019. Memilih program magang harus buat proposalnya dahulu atau enggak? Jelas dong. Kamu mau pilih program magang, nanti kalau keterima di program magang itu udah tahu nih keterima di perusahaan apa, langsung kamu buat proposalnya. Nah, pedoman penulisannya itu juga sudah kami rancang, ada di pedoman magangnya ya, khusus di EP, dan saya juga sudah distribusikan ke grup-grup angkatan tentang pembuatan proposal dan juga laporan dari kegiatan magang tersebut. Nah, kalau misalnya magangnya tidak sesuai, kamu kepilih di perusahaan yang tidak ada urusan-urusannya sama ekonomi misalnya ya. Misalnya malah urusannya politik dan hukum. Nggak apa-apa, karena saya rasa kita ini kan sosial humaniora ya. Ekonomi ini lebih banyak flexibility-nya. Kamu bisa ambil hukum ekonomi, lalu kamu bisa mengkaitkan beberapa subjek mata kuliah terhadap perusahaan-perusahaan hukum tersebut. Nah, nanti urusan konversi mata kuliahnya sekali lagi saya tekankan itu urusan prodi. Pertanyaan berikutnya dari Cinta, angkatan 2020. Di semester 2 magang bisa atau enggak? Tentunya perusahaannya pasti yang nolak, karena tadi syarat minimal kalau magang MBKM itu di semester 5. Tapi kalau kamu pengen banget nih, misalnya magang di salah satu perusahaan dan kamu masih di semester 2 tanpa lewat jalur MBKM, ya monggo, kami persilahkan jika memang perusahaan itu menerima
kamu yang masih di semester 2 ya. Karena tadi sekali lagi menurut saya dan beberapa prodi yang lainnya kami berbincang-bincang bahwa kalau untuk di semester 2 itu capaian dari pembelajaran atau capability yang kamu punya itu masih belum banyak, sehingga nanti di perusahaan takutnya masih banyak ilmu yang belum kamu ketahui. Tapi kalau tadi sekali kamu pengen milih terlepas dari kampus Merdeka, ya silahkan saja. Nah, nggak kerasa udah selesai saya menjawab 20 pertanyaan. Memang nggak 20-20-nya saya tampilin di layar ini, karena tadi saya bilang ada beberapa yang memiliki kesamaan pertanyaannya. Nah, semoga mahasiswa atau teman-teman yang menonton video ini jadi semakin tahu apa itu MBKM dan peraturan MBKM yang dilaksanakan di program studi EP UPNVJ itu seperti apa, jadi jauh lebih jelas ya. Kalau misalnya masih kurang jelas lagi, silahkan saja komen di kolom chat ya di bawah ini. Dan sekali lagi saya minta jangan lupa di like dan juga di subscribe channel YouTube saya agar bisa memberikan edukasi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman semua. Dadah.